Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinigi Supriyadi dan rekan saya Aji Rahmat Hidayat akan menjelaskan materi dari pemodelan sistem, yaitu tentang flowchart. Flowchart. Anda pasti pernah mendengar istilah flowchart. Akan tetapi masih banyak yang belum memahami apa itu flowchart. Jadi pengertian dari flowchart atau diagram alir adalah jenis diagram lain yang menggambarkan aspek tertentu dari suatu sistem, khususnya urutan logis atau temporal dari beberapa proses, operasi, atau aktivitas. Prosesnya dapat berupa aliran material yang temporal melalui suatu sistem, bagaimana informasi di proses yang digunakan. Urutan temporal di mana serangkaian tugas harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu proyek, atau urutan logis dari langkah-langkah dan memeriksa dalam keputusan yang kompleks. Nah, biasanya seorang analisis sistem memakai flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis mengenai suatu sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan demikian, flowchart bisa membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin saja terjadi dalam membangun sistem. Fungsi dari flowchart. Dengan mengetahui definisi di atas tadi, Anda mungkin sudah memiliki gambaran apa fungsi dari flowchart. Pada dasarnya, flowchart dibuat untuk menunjukkan setiap proses yang perlu dilewati dalam suatu sistem. Selain hal tersebut, masih ada fungsi-fungsi lainnya. Untuk lebih jelas berikut adalah fungsi dari flowchart. Pertama, untuk merancang proyek baru. Kedua, untuk mengelola alur kerja. Ketiga, untuk memodelkan proses bisnis. Keempat, untuk mendokumentasikan proses. Kelima, untuk mengaudit proses. Dan terakhir, untuk mempresentasikan algoritma. Simbol-simbol flowchart. Dalam membuat flowchart, sebenarnya tidak ada ketentuan tertentu yang perlu dipenuhi, sebab flowchart dibuat berdasarkan pemikiran untuk menganalisis suatu permasalahan dalam bisnis. Meski begitu, bukan berarti kita bisa menyusun flowchart sesuka hati. Agar bisa dipahami oleh semua orang, flowchart mempunyai beberapa simbol standar yang umum dipakai dalam flowchart. Masing-masing simbol tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Simbol flowchart dibagi menjadi 3 kategori, yaitu simbol arus, simbol proses, dan simbol input ataupun output. Supaya Anda mengetahuinya, berikut akan kami jelaskan simbol flowchart yang lazim dipakai. Di sini ada processing simbol. Ada 8 contoh. Pertama, simbol proses, yaitu menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Kedua, ada simbol manual, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Tiga, simbol decision atau simbol keputusan, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Keempat, ada simbol predefined process, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kelima, ada simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. 6. Simbol keying operation, menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. 7. Ada simbol offline storage, menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Terakhir, ada simbol manual input, yaitu memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Berikutnya ada flow direction symbol. Di sini ada 4 simbol. Pertama, simbol yang seperti anak panah ini simbol arus ataupun flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Kedua, ada simbol communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Ketiga, ada simbol konektor, berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Keempat, ada simbol offline connector,
menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Terakhir, ini input ataupun output simbol. Simbol input ataupun output menyatakan proses input ataupun output tanpa tergantung jenis peralatannya. Kedua, ada simbol punch card, menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. 3. Simbol magnetic tag, menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. 4. Simbol disk storage, menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. 5. Simbol dokumen, mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Dan keenam, simbol display, mencetak keluaran dalam layar monitor. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart itu ada 5 macam. Yang pertama adalah sistem flowchart, yang kedua dokumen flowchart, yang ketiga adalah schematic flowchart, yang keempat program flowchart, dan kelima proses flowchart. Sekarang kita menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis flowchart. Yang pertama tadi adalah sistem flowchart. Flowchart sistem merupakan suatu bagan yang menggambarkan alur kerja atau suatu yang tengah dikerjakan pada sistem secara keseluruhan, serta menjelaskan dari berbagai urutan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, flowchart sistem adalah sebuah deskripsi yang menggambarkan grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terstruktur serta terbentuk dari suatu sistem. Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir dari suatu sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Sehingga data proses dalam flowchart sistem ini dapat dilakukan secara online atau dapat dihubungkan secara langsung lewat komputer ataupun offline atau tidak dihubungkan dengan komputer, misalnya kalkulator, mesin kasir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dokumen flowchart. Flowchart dokumen atau juga disebut dengan istilah bagan ada formulir from flowchart. Dokumen flowchart adalah suatu bagian alir yang menjelaskan arus dari laporan dan juga beberapa formulir maupun tembusan-tembusannya. Pada flowchart ini dipakai berbagai jenis simbol yang sama dengan yang dipakai pada flowchart sistem. Yang ketiga adalah schematic flowchart. Flowchart ini mirip dengan flowchart sistem, fungsinya untuk menjelaskan berbagai prosedur di dalam sistem. Bila dilihat dari perbedaannya, flowchart skematik di samping menggunakan berbagai simbol flowchart sistem, juga memakai beberapa gambar komputer dan tools lainnya. Penggunaan berbagai gambar tersebut ditunjukkan untuk memudahkan orang yang masih awam dengan penggunaan simbol-simbol dalam flowchart. Menggunakan gambar memang membuat flowchart lebih mudah untuk dipahami, akan tetapi waktu yang dibutuhkan untuk menyusunnya menjadi lebih lama, lantaran perlu membuat gambar tersebut terlebih dahulu. Yang keempat adalah program flowchart. Bagan alir program adalah suatu bagian yang menggambarkan secara detail langkah demi langkah dari proses program. Bagian alir program dibuat berdasarkan derivasi bagian alir sistem. Flowchart program terdiri dari 2 macam, yakni bagian alir logika program atau program logic flowchart dan bagian alir program komputer terinci detailed computer program flowchart. Fungsi dari bagian alir logika program adalah untuk menggambarkan setiap langkah di dalam program komputer secara logika. Biasanya, bagian alir logika program ini disampaikan oleh seorang analisis sistem. Proses flowchart merupakan suatu teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis dari setiap langkah berikutnya pada suatu prosedur atau sistem. Dalam bagian alir, proses umumnya hanya memiliki 5 buah simbol tersendiri. Dapat dikatakan bahwa fungsi dari flowchart adalah untuk dipakai oleh seorang perekayasa industrial sehingga bisa mempelajari serta mengembangkan dari berbagai proses manufaktur. Sementara untuk analisis sistem flowchart ini bisa dimanfaatkan untuk menelusuri alur suatu laporan atau form secara efektif. Ini adalah contoh kasus flowchart proses produksi barang. Yang pertama adalah distributor memproduksi barang. Lalu barang yang telah diproduksi disimpan di dalam gudang. Agen memesan barang yang telah diproduksi. Kemudian pihak distributor
barang memberikan pesanan kepada agen apabila barang ada, sedangkan apabila barang tidak tersedia, distributor akan memproduksi barang kembali. Apabila barang ada, maka agen akan langsung melakukan transaksi dengan distributor. Apabila kedua pihak setuju, maka akan langsung dikirim ke agen. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan, maka barang akan disimpan kembali ke gudang. Barang yang telah dikirim, maka akan segera diterima oleh agen. Barang yang telah diterima, agen memiliki dua kemungkinan. Pertama, layak, dan kedua, tidak layak. Apabila barang tidak layak, maka akan dikembalikan, kemudian dilakukan daur ulang oleh distributor. Sedangkan apabila barang layak, maka akan dijual oleh agen. Barang yang sudah berada di agen dan dalam kondisi layak memiliki dua kemungkinan, yaitu laku dan tidak laku. Apabila barang tidak laku, maka akan dikembalikan ke pihak distributor. Apabila barang laku, akan dikirim ke pembeli. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.